Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Pemeliharaan Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita. Mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 63, saudara-saudara. Kitab Mazmur pasal 63 disebutkan mulai dari ayat 1. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara-saudara, ini adalah nyanyian Mazmur Daud memuji Tuhan. Ketika dia disebutkan dia berada di padang gurun Yehuda. Kita tahu bersama ketika itu Daud sedang dikejar-kejar oleh musuhnya, yaitu Raja Saul. Sehingga Daud harus lari dari satu tempat persembunyian yang satu ke tempat persembunyian yang lain. Dan satu waktu dia berada di padang gurun Yehuda, di satu daerah yang gersang, yang tandus. Tetapi saudara-saudara, pengalaman itu membuat dia semakin melekat kepada Tuhan, membuat dia semakin mengerti bagaimana Tuhan berlaku kepadanya, bagaimana Tuhan bersikap kepadanya, bagaimana Tuhan melindunginya. Dia berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara-saudara, ayat ini menunjukkan satu sikap antusiasme kepada Tuhan. Ada satu kerinduan, ada satu gairah, ada satu daya tarik, minat besar terhadap Tuhan di dalam diri Daud. Ketika dia berada di satu situasi yang disebutkan di padang gurun, pasti suatu situasi yang tidak nyaman, tidak enak untuk dirinya. Tetapi justru dalam keadaan yang demikianlah dia mengerti tentang betapa dia perlu Tuhan di dalam hidupnya. Dia menggambarkannya demikian. Lalu ayat 3, ayat 4, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Kasih setia Tuhan disebutkan lebih baik daripada hidup. Saudara-saudara, alasan mengapa kita harus antusias, rindu, mempunyai semangat yang besar, minat yang besar terhadap Tuhan, disebutkan adalah sebab kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Saudara, apakah kasih setia itu? Kasih setia di dalam bahasa Ibrani itu memakai kata keset. Keset sendiri artinya adalah solidaritas. Solidaritas. Saudara-saudara, ketika Tuhan menyatakan solidaritasnya kepada umatnya. Solidaritas artinya, saudara-saudara, kata solidaritas artinya menyatu dengan kita. Menyatu dengan kita. Ketika Tuhan
mempunyai perasaan yang senasib dengan kita, menyatu dengan kita. Itu luar biasa, saudara. Kalau Tuhan memiliki solidaritas, kasih setianya kepada kita, mari kita lihat apa akibatnya kepada kita. Di dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat 8, dalam pasal yang ke-17 ayat 8, ketika kita mendapatkan kasih setia Tuhan, disebutkan demikian. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Dipelihara seperti biji mata. Ketika kita menyatu dengan Tuhan, kita menjadi bagian dari Tuhan. Disebutkan akan dipelihara seperti biji mata. Sebagaimana kita manusia, saudara-saudara, ini secara refleks manusia, kalau ada sesuatu yang tiba-tiba seolah-olah menyerang kita atau lewat tiba-tiba dari depan kita, maka yang paling pertama kita lakukan adalah kita menutup mata, menjaga mata kita supaya kita tidak diserang oleh yang kita anggap berbahaya itu, saudara-saudara. Demikian pun Tuhan menempatkan kita dalam skala prioritas ketika kita mendapatkan kasih setia Tuhan. Kita melihat satu ayat lagi di dalam kitab Sakaria, saudara-saudara. Nabi Sakaria pasal yang kedua berkata demikian. Sakaria pasal yang kedua, ketika Tuhan berbicara tentang orang-orang Israel, orang-orang Yehuda yang akan kembali dari pembuangan, disebutkan demikian. Sakaria pasal 2 ayat yang ke-7 dan ayat 8. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Wow, luar biasa, saudara. Sebab siapa yang menjamah kamu, menyentuh kamu, berarti menjamah biji matanya. Inilah kasih setia. Saudara-saudara, mengapa kita harus memiliki antusiasme kepada Tuhan? Gairah yang besar, minat yang besar kepada Tuhan. Karena kasih setianya, solidaritasnya Tuhan kepada kita itu luar biasa. Solidaritasnya Tuhan, Daud berkata, lebih daripada hidup, saudara. Lebih daripada hidup. Itu sebabnya, saudara-saudara, terhadap perkara-perkara Tuhan, biarlah kita memiliki gairah yang tinggi. Haleluya. Bukan yang biasa-biasa kita berikan sikap kita kepada Tuhan, tetapi sikap yang istimewa, mempunyai antusias yang tinggi, antusiasme yang tinggi. Jangan menjadi orang yang apatis terhadap Tuhan. Jangan, saudara. Karena kasih setia Tuhan lebih daripada hidup bagi kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.